Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan nama saya Sidik Askolani. Di percobaan sekarang saya akan mereview tentang job sheet serta video dari percobaan generator DC penguat terpisah. Nah, tujuan praktikumnya yaitu mahasiswa terampil dalam menjalankan generator DC penguat terpisah. Yang kedua, mahasiswa terampil melakukan percobaan untuk menentukan karakteristik generator DC penguat terpisah. Karakteristik generator. Nah, di sini ada gambar. Nah, ini yang disebut generator DC penguat terpisah, di mana penguatnya itu, motor induksinya itu terpisah dengan rangkaian generatornya itu. Nah, ini hanya rangkaian generator sampai dengan V tegangannya atau bebannya. Sementara motor induksi di bagian rangkaian sumber, di mana ada motor induksi, rheostat, serta V sumber sendiri. Nah, besar tegangan yang dibangkitkan pada generator arus arah adalah E armatur sama dengan V ditambah IA dikali RA. EA di sini, E armatur di sini sama aja dengan V ditambah RA dikali IA. Atau E armatur sama dengan flux dikali Z dikali kecepatan putar N per 60 dikali buka kurung P itu banyak banyak pasang kutub dibagi dengan A. Nah, satuannya volt. Sedangkan pada generator penguat terpisah, E armatur sama aja dengan konstanta dikali flux dikali banyaknya putaran atau kecepatan putaran. Kalau N konstan dan tanpa beban, RA-nya tanpa beban, maka IA itu 0. Karena kan RA-nya misalnya RA-nya 0 dikali IA ya tetap hasilnya 0 kan. Sehingga EA itu sama aja dengan V doang. Ya, anggapnya dicoret jadinya. Ini dicoret. Nah, EA sendiri dapat diatur dengan merubah-ubah flux atau IF. Flux di sini atau IF di miliampere dengan berubah rheostat itu sendiri. Nah, di sini ada gambar rangkaiannya. Gambar rangkaiannya seperti ini. Bisa makanya tadi cuma tambah penggerak saja. Ini alat dan bahannya. Generator DC penguat terpisah, motor penggerak, multimeter, miliampere meter, voltmeter, dan kuat penghubung, serta sumber tegangan buat motor induksinya. Sekarang kita masuk ke bagian video. Videonya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mensimulasikan tentang job sheet 1, yaitu motor AC 3 pas. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Adamir Fauji. Nama saya Radil Baidoduda. Nama saya Ini kita langsung lewat perkenalan. Langsung masuk ke bagian perangkaian. Merangkai rangkaiannya. Ya, yang pertama dimulai dari AC motor induksi. Pertama-tama hubungkan kabel di nomor 1 ke bagian T1. Yang kedua, Nah, itu T1 dengan T1, T2 dengan T2, T3 dan dengan T3. Sementara R di rangkaian motor disambungkan dengan R di main supply, S itu pada T supply, sementara T di motor disambungkan dengan S supply, S main supply. nomor 2-nya di bagian T2. Dan yang ketiga dihubungkan ke bagian T3. Selanjutnya, hubungkan AC motor induksi di bagian R kepada main power juga yang R. Lalu yang kedua, pada bagian AC motor induksi bagian S kita hubungkan ke yang T. Lalu yang terakhir, bagian motor induksi AC yang bagian T kita hubungkan ke main power yang bagian S. Ya, selanjutnya saya akan merangkai pada bagian DC mesin ini. Yang pertama,
sekarang rangkai DC mesin ke ampere meter serta combined supply. Pertama itu bagian F1 kita masukkan ke ampere meter. Yang kedua F2 kita masukkan ke main power bagian positif. Yang ketiga dari main power bagian negatif kita colokkan ke ampere meter. Nah, selanjutnya dari armatur 1 kita sambungkan ke positifnya DC mesin, armatur 2 ke negatifnya DC mesin. Selanjutnya bagian Nah, ini buat nyari tegangan. Nah, tegangan kita tancapkan, kita capit di bagian bawah yang sini nih. positif AVO kita masukkan ke bagian positif. Nah, sementara terakhir itu di paling kiri itu ada tachometer. Itu buat mengukur RPM. Kecepatan motornya per berapa second. DC mesin. Dan bagian negatif kita masukkan ke bagian negatif DC mesin. Selanjutnya kita akan mulai mengoperasikan Pertama-tama kita hidupkan dulu avometernya ke bagian volt. Nah, di sini tuh pas sudah selesai dirangkai, yang akan kita cari itu yaitu IF atau I pemicunya. IF itu yang kita tentukan dari 0 sampai dengan nilai max yang penting 10 kali 10 percobaan. Tentukan tuh tegangannya berapa pas setiap IF-nya itu 0, pas berapa, dan RPM-nya. Yang kedua juga sama, namun caranya berbeda. Kalau yang kedua itu kita cari untuk dibuatnya itu harus pemicunya IF turun, bukan naik. Jadi dari pas nilai maksimal tadi turun terus ke 0 sampai 10 kali turun ke 0. Kita lanjut lagi, kita kayak ini. ya, selanjutnya kita akan mulai mengoperasikan mesin motornya. Oh iya, saya menjelaskan dulu. Kalau untuk mesin motor AC ini, hal yang dicari itu yaitu ampernya. Kita menghitung ampere, sama menghitung voltmeternya, juga menghitung RPM mesin motornya. Ya, tadi kita memulai operasinya. Pertama kita hidupkan main powernya. Lalu variabel AC itu semakin dibesar variabel main powernya, semakin besar ampere meternya. Nah, ini dicari ukuran ampere meternya, ampere meter yang diinginkan, lalu voltmeter yang dapat muncul dari ampere meter tersebut serta RPM-nya. Juga voltmeternya, dan juga RPM dari mesin motornya. Saat ini sedang dilakukan pengukuran RPM. Ya, kalau untuk cara mematikan main powernya, yaitu pertama kita nolkan variabelnya, lalu masukkan bagian ini, selanjutnya variabelnya kita turunkan. Nah, segitu saja. Sekarang kita masuk ke bagian pekerjaan soal. Yaitu kan di sini pertanyaannya
Mengapa pada arus pacu IF sama dengan 0 ada tegangan pada terminal pembangkit? Nah, ini akan dijawab dari laporan ini. Sebelumnya ini adalah data pengukuran yang telah dicoba oleh kelompoknya tidak ada namanya. Ini yang dicoba. Ini yang pertama 0,5 mA, tapi seharusnya tuh dari awal tuh harusnya 0 ampere. Pertama nggak boleh ada yang lebih sedikit. Jadi ini harusnya pertama kali 0. Terus kedua 0,5 ampere, 0,8 ampere, 0,9 ampere, sampai 22,8 ampere. Ini tegangan yang muncul pas 0,5 mA itu 4,43, 9,39, 12,15, 12,38, 17,10, hingga terus sampai 35,2. Pas yang kedua, percobaan kedua, di mana arus pemicu F diturunkan, dicoba dengan 2,63. Hasilnya itu 33,36. Pas 2,1 itu 26,86. Pas 0 diturunkan lagi. Pas 2 25,19. 1,85 itu 24,06. Sampai 0,8 itu 12,5. Dan 0 itu 4,4. Nah, dia yang pasti coba saya ralat. Nah, ini pas bagian soal, mengapa pada arus pacu IF itu sama dengan 0? Ada tegangan pada terminal pembangkit. Jawabannya karena di di apa sih namanya? Di rangkaian ini, motor induksi ini ada sisa magnet yang disebut dengan efek remanensi. Atau kalau yang dijawab di sini, jawaban oleh cutting saya karena adanya magnetisasi pada inti yang menyebabkan tegangan terminal pembangkit. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua, bagaimana cara membalik kualitas pembangkit? Jawabannya sederhana, yaitu dengan membalik arah arus penguatan. Jadi arah arus penguatannya cukup dibalik. Dari arahnya kemana, jadi dibalik aja. Lalu yang ketiga kan diminta buat gambar grafik. V sama dengan fungsi dari IF dengan IA itu 0 dan N itu konstan. Nah, ini rangkaian grafiknya. Sebentar, ini rangkaian grafiknya. Di mana pertama itu 0,5 miliampere, 0,5 ampere, 0,8 ampere, sampai 2,8 ampere. Naik terus. Di sini ada perbedaan, ada sempat naik sedikit di sini. Dan pas penurunan juga ada yang lonjak yang tinggi, ada yang sedikit. Dan yang terakhir itu bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya itu kecepatan putaran mesin mempengaruhi tegangan yang dihasilkan. Semakin cepat putaran, maka tegangan yang dihasilkan semakin besar. Berlaku juga sebaliknya. Lalu, dalam keadaan tanpa beban, arus tidak mengalir, tapi tegangan terukur pada terminal pembangkit. Nah, ini karena ada remanensi yang B. Terus akibat efek remanensi pada saat EF diturunkan, tegangan yang dihasilkan lebih besar daripada pas EF dinaikkan. Jadi pas digambarkan tegangan pas 0,8 di sini sama 0,8 di sini berbeda. Gedean yang di arus pada pas turun. Yang 2,1 juga sama. Nah, karena efek remanensi itu lebih tinggi, lebih kuat di pas penurunan karena dia setelah percobaan naik tadi. Sementara pas percobaan naik itu sebelumnya itu bekasnya udah lama, sisanya hanya sedikit karena sudah lama tidak diaktifkan. Nah, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.